Inilah detik-detik saat angin puting beliung merobohkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran Blitar yang juga merupakan kandang tim PSBI Blitar pada Selasa sore. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung yang disertai hujan deras. Saat kejadian, angin puting beliung datang begitu cepat. Bangunan atap stadion tersebut jatuh dan menimpa area Taman Gelora Penataran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi telah memasang garis polisi dan proses evakuasi terus dilakukan BPBD Kabupaten Blitar. Ini kalau kita lihat, kalau 20 meter lebih. Lebih ya? Ya, 20 meter aja lebih. Terkait cuaca ekstrim yang kerap terjadi belakangan ini, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, terutama saat cuaca buruk seperti saat ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Video amatir merekam saat hujan deras disertai angin ribut melanda kota Jember, Jawa Timur. Dahsyatnya terpaan angin seakan memporak-porandakan rumah warga. Akibat peristiwa ini, bapak dan anak tewas tertimpa serumpun bambu saat memberikan makan kambing di dalam kandang. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas gabungan harus memotong bambu untuk mengevakuasi jasad keduanya. Kedua korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSD Suban di Jember untuk diidentifikasi. Usai diidentifikasi, jasad bapak dan anak ini dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat seorang pekerja mencoba mencari tahu sebuah benda yang mengeluarkan asap putih di halaman kantor Pusat Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Beberapa kali disentuh menggunakan obeng, benda mencurigakan tersebut mengeluarkan percikan api. Khawatir benda tersebut bahan peledak, aparat Polres Metro Jakarta Pusat yang menerima laporan langsung mendatangkan tim Jihandak ke Gegana Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan dengan mendatangkan petugas PLN, dipastikan benda tersebut bukanlah rangkaian kabel. Namun polisi belum bisa memastikan benda tersebut merupakan bahan peledak atau jenis lain yang mudah terbakar. Tukang sedang membangun septic tank. Kemudian ketika sudah sampai kedalaman sekitar 1 meter, ada sebuah benda yang kalau kena gesek itu kemudian mengeluarkan percikan api dan berasap. Itu kemarin, kemudian dibiarkan. Nah, hari ini ketika mau melanjutkan, ternyata memang benda tersebut itu masih berasap kecil. Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, benda mencurigakan tersebut akan dievakuasi oleh tim Gegana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah warung kelontong di Jalan Rawa Bebek, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa sore. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Kencangnya hembusan angin dan banyak barang mudah terbakar. Salah satunya beberapa tabung gas membuat kobaran api dengan cepat membakar bangunan. Bahkan, uang tunai senilai 50 juta rupiah yang berada di dalamnya turut terbakar lantaran tidak sempat diselamatkan. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting arus pendek listrik. Berita duka cita, innalillahi
Kemungkinan diduga dari korsleting listrik. Dan di sini banyak tumpukan gas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Nur Hayati dan wasis suaminya mendatangi kantor PLN di Jalan Wahid Hasyim, Jombang, Jawa Timur. Kedatangannya di kantor PLN untuk mempertanyakan alasan PLN memutuskan aliran listrik dan menetapkan denda 7 juta rupiah kepadanya. Pihak PLN membantah telah menuduh wasis dan Nur Hayati mencuri listrik. Menurut pihak PLN, petugas PLN menemukan adanya lubang kecil di bawah meteran listrik yang mengindikasikan adanya pelanggaran. Pihak PLN telah memberikan kelonggaran kepada Nur Hayati agar membayar denda tersebut dengan cara dicicil. Pemeriksaan didampingi oleh pelanggan juga dan ada pendamping dari Polres atau kepolisian, itu ditemukan KWH meter berlubang seperti itu. Jadi KWH meter berlubang tersebut tidak standar sehingga diamankan. Sehingga diamankan, otomatis kan dibawa barang bukti tersebut. Terhadap penolakan PLN untuk menghapus denda yang ditetapkan, Nur Hayati mengaku kecewa. Nur Hayati akan kembali bersurat secara resmi untuk meminta penghapusan denda. Sebelumnya, Nur Hayati dan keluarganya syok usai aliran listrik di rumahnya tiba-tiba diputus oleh PLN dengan alasan ditemukan lubang di bawah meteran pada awal Agustus 2025 lalu. Lubang tersebut diindikasikan oleh PLN sebagai pelanggaran. Karena syok dan tertekan, ibu dari Nur Hayati beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nur Hayati dan wasis suaminya mengaku bingung karena merasa tidak pernah membuat lubang di bawah meteran listrik di rumahnya. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan.